warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Kampus kembali hadir untuk memperbarui berita Anda. Bersama saya Azhara Aulani. Saya Adila Suci Ananda. Kami telah merangkum sejumlah berita terkini seputar kampus. Berikut beritanya. Berita pertama, upaya menjadikan layanan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang mempunyai standar. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol menggelar sosialisasi standar operasional prosedur layanan akademik dan kemahasiswaan. Sosialisasi dihelat di Aula Gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Senin 16 Oktober 2023. Berikut beritanya. Kepala Pusat PSM UIN Imam Bonjol, Dr. Junizar Suratman MAG menyatakan, poin penting kegiatan sosialisasi pihak kampus ingin menjadikan layanan di UIN Imam Bonjol Padang mempunyai standar. Maka dari standar itu kita tentukan melalui standar operasional. Setiap layanan tentu memiliki prosedur yang mesti dilalui. Namun SOP tersebut harus memenuhi tingkat keakuratannya dan pelaksanaannya tidak lama. Setiap layanan memiliki standar yang bagus, sehingga setiap layanan yang dilakukan di UIN Imam Bonjol Padang mempunyai ukuran standar yang terukur. Tambahnya, sebenarnya SOP ini sudah beberapa kali turun ke fakultas untuk melihat bagaimana layanan-layanan itu dilakukan dari setiap bidang tertentu. Kemudian pihak kampus akomodir kembali terhadap beberapa penyesuaian yang dilakukan legalisasinya melalui rektor. Ada beberapa sistem layanan yang tidak diketahui disebabkan tidak adanya sosialisasi. Seharusnya, layanan yang ada di perguruan tinggi sudah berjalan antara petugas yang melakukan pelayanan seperti host stakeholder dan penerima layanan terlebih lagi untuk mahasiswa. Nantinya, pihak Lembaga Penjamin Mutu atau LPM menyampaikan kepada setiap bidang yang ada di universitas untuk mengetahui SOP-nya, sehingga ketika itu dilaksanakan sudah saling memahami. Junizar berharap semoga setiap layanan yang ada di kampus mahasiswa memiliki acuan atau pedoman. Kemudian acuan dan pedoman itu disosialisasikan agar pelaksanaannya bisa dilakukan secara mudah. Bagaimana sistem layanan itu dia tidak diketahui karena tidak tersosialisasikan. Jadi sebenarnya layanan yang ada di perguruan tinggi tempat kita ini dia akan baik kalau seandainya antara petugas yang melakukan pelayanan dengan stakeholder atau yang penerima layanan mahasiswa itu bisa saling paham kalau seandainya SOP itu sudah diketahui. Jadi karena itu apapun bentuk layanan itu kalau tidak disosialisasikan maka tidak akan berjalan karena masing-masing tidak memahami. Nah disinilah urgensinya pentingnya sosialisasi. Oh jadi tadi itu pemaparan sosialisasi dari SOP untuk yang akan dibuatkan. Yang akan dibuatkan. Iya akan dibuatkan. Yang akan dibuatkan ya. untuk ke depannya. Ya. Senada dengan hal itu, Kepala Pusat LPM UIN Imam Bonjol, Dr. Jusmawati SAG MPD menyampaikan, sosialisasi SOP dilakukan dari berbagai proses, bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan layanan akademik dan kemahasiswaan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai pengguna layanan wajib tahu bagaimana pelaksanaan aktivitas harus dengan prosedur yang ada. SOP ini dibuat sebagai panduan dan acuan bagi seluruh unit yang terkait dalam melaksanakan layanan akademik mahasiswa. Lanjutnya, sosialisasi kali ini dapat merangkum 29 SOP mulai dari bagian umum fakultas dan juga universitas. Kemudian, di bagian akademik fakultas dan rektorat, lalu pada tingkat wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, kepegawaian, sampai ke wakil rektor 3. Mahasiswa harus tahu haknya dalam mengurus istirahat kuliah. Sebab, informasi sesuai SOP merupakan salah satu bagian untuk memenuhi layanan kemahasiswaan. Jika dilihat dari dua sisi, mahasiswa membutuhkan layanan sepertinya bisa langsung jadi, sementara layanan membutuhkan proses. Maka dari itu, tentunya ini sangat penting disosialisasikan.
Contohnya pada saat mengurus surat aktif kuliah yang memakan waktu 3 hari, adanya surat berkelakuan baik dan tidak pernah menerima beasiswa. Terlebih lagi mahasiswa mengurus ketiga surat ini pada waktu adanya beasiswa. Mengurusnya itu kadang lambat dan akhirnya terjadilah persoalan antara mahasiswa dengan staf. Oleh karena itu, pihak kampus akan menekankan kepada mahasiswa bahwa layanan akademis itu bukan layanan instan, tetapi layanan berproses dan harus tahu bagaimana prosesnya. Sehingga mahasiswa sadar terhadap pengguna layanan untuk mematuhi aturan-aturan layanan. Kadang-kadang kita bisa melihat dua sisi mahasiswanya. Sisi mahasiswanya ketika dia ingin membutuhkan layanan, sepertinya bisa langsung jadi. Sementara layanan ini kan membutuhkan proses. Inilah yang akan kita sosialisasikan tadi. Misalnya harus mahasiswa ini bisa terkait dengan mengurus aktif kuliah. Biasa surat aktif kuliah ini kan 3 dikasih nanti. Ada namanya surat berkelakuan baik dan tidak pernah menerima beasiswa. Biasanya mahasiswa mengurus ketiga surat ini pada waktu ada beasiswa. Ngurusnya itu kadang lambat di limit waktu. Karena akhirnya terjadilah persoalan antara mahasiswa dengan yang staf tadi. Sebenarnya tidak salah itu, tapi karena memahami itu nggak mungkin proses nama surat itu langsung jadi. Ini yang perlu kita kembali tanamkan, tekan kepada seluruh mahasiswa bahwa layanan akademik itu bukan layanan instan, tapi layanan berproses dan harus tahu bagaimana prosesnya. Itu sebenarnya hakikatnya. Sehingga sadar juga mahasiswa sebagai pengguna layanan, dia tahu sadar diri juga bahwa untuk meminta layanan itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dia juga menyampaikan pada dasarnya SOP untuk memudahkan pelayanan pelaksanaan kegiatan. Maka dari itu, akan ada rekomendasi layanan SOP per unit, akademik, dan serta pihak lainnya. Selanjutnya, perihal ini seharusnya mahasiswa sudah tahu terhadap SOP karena sudah diekspos oleh bagian akademik. Layanan akademik tidak hanya sekedar narasi, akan tetapi ada bukti legalitas dokumennya. Jusmawati berharap semoga SOP ini bisa ditetapkan dengan baik. Seharusnya orang yang membutuhkan layanan dan memberikan layanan harus satu persepsi sehingga memudahkan segala urusan. Dengan melaksanakan SOP dengan baik, segala persoalan bisa tertuntaskan. Sementara itu, Ketua Dewan Acara UKM Pramuka, Fadli Alamsyah Batubara mengatakan kurang puas dengan sosialisasi tersebut. Disebabkan ada beberapa hal yang tidak dijelaskan secara terperinci dan merasa tidak setuju. Lanjutnya, tidak adanya kejelasan terhadap peminjaman gedung serta ketegasan dari jawaban yang telah disosialisasikan. Tentu, pihak-pihak terkait harus datang dan pelaksana sosialisasi harus sudah menjalani dari awal, baru disosialisasikan, guna membuat acara sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Tanggapan saya kurang puas mengenai sosialisasi ini. Kenapa saya kurang puas? Dikarenakan ada beberapa mungkin yang tidak dijelaskan secara terperinci. Terus mengenai sosialisasi ini saya tidak setujunya dikarenakan ini sudah masuk akhir tahun gitu kan. Kenapa di akhir tahun ini disosialisasikan, kenapa nggak di awal saja gitu. Apalagi untuk anak UKM mungkin bulan 12 mereka sudah selesai. Nah, kalau misalnya emang di akhir kalau emang untuk sosialisasi bagusnya di awal. Apa yang kita buat di akhir sedangkan mereka sudah melaksanakan itu gitu. Apa yang disosialisasikan lagi gitu. Yang tidak terperinci itu tadi seperti pertanyaan saya tadi kan mengenai peminjaman gedung. Mengenai peminjaman gedung ini tidak ada ketegasan melihat dari jawaban dari yang telah disosialisasikan itu. Materi ya, Bang? Itu pemateri. Tadi kan saya ada bertanya mengenai tentang kenapa perginya ke unit bisnis gitu. Jadi pemateri cuma menjawab mungkin ada kendala berarti sudah tidak menjalankan proses gitu. Bidangnya gitu, tidak ada aturan-aturannya gitu. Jadi saya sendiri mungkin tidak puas mendapatkan jawaban, jadi tidak simpang siur jadinya di pikiran saya gitu.
Fadli berharap semoga sosialisasi dapat diadakan di awal tahun atau di pertengahan tahun, sehingga mahasiswa mendapatkan kejelasan yang pasti dan lebih terbuka terhadap selingkup Ormawa maupun UKM UIN Imam Bonjol Padang. Berita kedua, dalam rangka pembuatan kartu tanda mahasiswa, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang lakukan kerjasama dengan Bank Syariah Islam. Pembuatan kartu tanda mahasiswa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pembuatan kartu tanda mahasiswa sudah bisa diakses mulai Senin 16 Oktober 2023. Berikut beritanya. Salah satu CSR BSI KCP Ulakarang, Afdola mengatakan, pada tahun kemarin UIN Imam Bonjol bekerja sama dengan bank lain. Akan tetapi, pada tahun ini UIN Imam Bonjol bekerja sama dengan BSI. Tentunya, dengan ini mahasiswa harus mempunyai ATM BSI guna membuat KTM. Lanjutnya, KTM bukan hanya sekedar kartu tanda mahasiswa, namun bisa digunakan untuk transaksi dan juga bisa untuk yang lainnya. Pembuatan rekening BSI tidak sulit, cukup menambahkan akun baru dan pilih KCP Ulakarang. Jika hanya memiliki ATM BSI tidak cabang Ulakarang, berarti itu hanya ATM biasa untuk tabungan saja, bukan sebagai KTM. Lanjutnya, nantinya pada saat wisuda, mahasiswa akan mengembalikan KTM seperti kampus-kampus lainnya. Tentunya sangat disayangkan bagi mahasiswa tidak mempunyai KTM. Tentunya banyak mahasiswa yang masih kebingungan disebabkan kurang informasi yang didapatkan. Hanya saja terkendala akses jaringan, namun pihak BSI sudah memfasilitasi dengan modem. Sebenarnya, pembuatan rekening bisa dilakukan di tempat tinggal masing-masing dan nanti tahapan registrasi pihak BSI dilakukan di kampus. Kemudian, saat registrasi akan ada scan barcode serta link pembuatan data, memasukkan NIM lalu menggunakan foto alma mater dengan background putih dengan ukuran 3x4. Terakhir, masukkan nomor rekening KCP Ulakarang. Ia juga menyampaikan kalau mahasiswi masih mengalami kebingungan, silahkan datang ke kampus. Nantinya pihak BSI akan membantu prosesnya. Lanjutnya, berdasarkan jadwal di kampus 3 hanya sampai hari Jumat, kemudian dilanjutkan kampus 2 pada hari Senin sampai Selasa. Jadi KTM itu kan kartu mahasiswa ya, bukan kartu ATM. Kenapa masih di Ulakarang? Pertama juga karena cabang pembukaannya kan Ulakarang nih. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya bukan di Ulakarang, misalnya udah punya rekening di BSI nih deh, tapi bukan Ulakarang, itu dapatnya cuma ATM, bukan KTM. Nah, kan KTM itu kan kartu mahasiswa ya. Nah, untuk yang di BSI ini, kartu mahasiswanya tuh plus dengan kartu ATM, jadi ada multi akses, bisa digunakan untuk transaksi, juga bisa digunakan untuk kadang bisa untuk yang lain-lainnya kan ya deh ya, kayak kartu debit biasa. Bedanya sama ATM biasa itu cuma kartu biasa gitu loh deh, nggak ada chipnya, nggak ada untuk transaksinya kayak gitu. Jadi bisa jadi buat ATM baru ya kayak kalau di sini. Bener, kalau teman-teman yang punya rekening bukan di Ulakarang, otomatis bikin rekening baru mesti cabang Ulakarang. Caranya lebih gampang juga. Jadi tinggal tambah account lagi, pilihnya KCP Ulakarang. Make surein KCP Padang Ulakarang. Kalau nggak Ulakarang, gitu nggak dapat KTM sekali lagi, cuma dapatnya ATM kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu Kak, emang harus apa ya Kak? Emang harus ATM BSI ya Kak? Yes, karena yang kerjasamanya Kak ini itu emang di BSI untuk pembuatan KTM-nya. Dulu mungkin di 2021 mungkin bank lain ya. Tapi kakak baru dapat himbauan katanya untuk angkatan 21 juga udah boleh bikin tabungan, bikin KTM sama kita di BSI. Gitu. Nah, yang kakak bilang tadi sama persis banget. Kalau misalnya teman-teman tuh kalau misalnya punya ATM doang itu kan cuman untuk tabungan akses doang tuh kan ya. Kalau misalnya KTM itu ada multi kegunaannya. Pertama untuk transaksi ya. Kedua, misalnya teman-teman nih kalau stok aku nih kalau misalnya udah link sama perpus mungkin bisa join ke perpus juga tuh deh seperti kayak gitu. Jadi biasanya kalau ujian tuh dosen minta KTM-nya mana. Terus kalau misalnya di akhir wisuda ya biasanya gitu ya, orang tuh balikin KTM lagi ya seperti biasanya kayak gitu, kayak kampus-kampus lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau nggak punya KTM sayang banget nggak punya KTM-nya gitu.
Jadi bingungnya tuh pertama mungkin kurang informasinya kali ya. Pertama karena mungkin mikirnya karena ini UIN Imam Bonjol, ambil aksesnya ke Imam Bonjol, KCM Imam Bonjol, padahal dia ke Ula Karang gitu. Jadi kalau misalnya sekali lagi nih, kalau teman-teman bikin rekening BSI itu sebenarnya simple banget deh, cuman buka rekening secara online, pilihannya KCP Ula Karang. Kalau misalnya ambilnya bukan Ula Karang, sekali lagi dapatnya ATM bukan KTM. Bener gitu. Itu sebenarnya sih teman-temannya salahnya di kayaknya yang terdekat itu UNP gitu. Jadi dapatnya yang di UNP yang dapatnya cuma ATM doang, bukan KTM kayak gitu. Afdola berharap semoga semua mahasiswa memiliki KTM, sebab banyak kegunaan dari KTM sama seperti KTP. Jika mahasiswa tidak memiliki, tentunya akan kebingungan. Kalau terjadi sesuatu, mahasiswa sudah memiliki identitas, maka tidak akan kebingungan lagi dan rugi jika tidak memiliki KTM. Senada dengan itu, salah satu mahasiswi Fakultas Saintek Tri Ilma Ramadhani mengatakan bahwa pembuatan KTM ini mudah dikarenakan sebelumnya Tri sudah memiliki rekening BSI cabang Ula Karang. Lanjutnya, namun ada beberapa kawan-kawan yang mengalami kesulitan sebab tidak mempunyai rekening BSI cabang Ula Karang. Akan tetapi, tidak usah khawatir karena nantinya mahasiswa akan dibantu oleh pihak BSI itu sendiri. Hanya saja, kendala mengalami kesusahan jaringan saat mengaktifasikannya. Kalau aku pribadi mudah ya Kak, soalnya udah punya ATM BSI juga yang dari Ula Karang. Mungkin teman-teman yang belum punya ATM mungkin itu yang merasa sedikit kesusahan gitu. Mungkin karena jaringan di sini juga agak itu kan Kak, jadi banyak yang nggak pakai jaringan gitu kan, banyak yang pakai wifi. Jadi mungkin ini itu permasalahannya Kak, lewat aktivasi gitu. Sementara itu, salah satu Fakultas Adab dan Humaniora, Zulmi Abdul Afif menyampaikan, kurang jelasnya informasi serta keterlambatan informasi yang diberikan. Selain itu, pembuatan KTM hanya bisa dengan BSI saja, karena tidak semua mahasiswa memiliki rekening BSI. Untuk pembuatan KTM-nya semoga nggak harus ditentukan lah banknya gitu Kak, supaya kan nggak semua orang punya bank BSI-nya Kak gitu, supaya nggak terlalu susah lah ngurus KTM-nya besok. Berita ketiga, generasi baru Indonesia Genbi Komisariat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang laksanakan Stadium General dengan tema Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan di Indonesia. Kegiatan ini digelar di Gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus 3 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Selasa 17 Oktober 2023. Berikut beritanya. Stadium General dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Wel Hendri Azwar. Dalam kata sambutannya menyampaikan, jadilah orang yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, akan tetapi untuk lingkungan maupun orang lain. Dengan diberikannya fasilitas, maka mari beramanah serta dipergunakan sebaiknya. Tentu, ini merupakan upaya kampus dalam menyukseskan mahasiswa yang berprestasi. Di samping itu, Wel Hendri Azwar juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Endang Kurnia Saputra dan mahasiswa yang terlibat dalam menyukseskan agenda ini. Wel Hendri berharap semoga kuota Genbi semakin bertambah. Terima kasih atas kerjasamanya dan telah Senada dengan hal itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Haji Ahmad Wira menyampaikan, acara ini merupakan bentuk kerjasama kampus dengan Bank Indonesia, termasuk peluang dalam mendapatkan beasiswa yang diberikan tidak hanya untuk mahasiswa yang kurang mampu, namun juga yang berprestasi. Dengan begini, kampus akan terus mendapatkan informasi yang terbaru dari Bank Sentral Indonesia. Maka itu akan memompa semangat dari mahasiswa dalam mencapai kesuksesannya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Endang Kurnia Saputra menyampaikan, Bank Indonesia adalah bank sentral yang merupakan bagian dari lembaga kenegaraan berbeda dengan bank konvensional. Bank Indonesia ditugaskan untuk menstabilkan ekonomi di negara serta mengurangi inflasi negara. Bank Indonesia memiliki kebijakan otoritas moneter, mencetak,
mengedarkan, serta menarik kembali guna membuat jumlah uang seimbang. Jika tidak seimbang, maka terjadi inflasi. Edang juga mengatakan, dalam menghindari inflasi, Bank Indonesia lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM. Jadi, Bank Sentral Indonesia memegang kas Indonesia seperti APBN. Itulah pembeda Bank Indonesia dengan bank konvensional. Dari Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang, Irfan Mufadol Zulis, DKTV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Adila Suci Ananda, saya Azahra Aulani, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.